Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terlimpah curah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada forum Bedah Kafa. Sebuah forum yang kami hadirkan untuk mengupas dan membedah permasalahan umat modern ini dengan pandangan Islam secara kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Solusi Islam Mengatasi Problem Perburuan. Pemirsa, channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 1 Mei ya, eh, dunia ya memperingati Hari Buruh gitu ya. Kemudian namun di balik peringatan tersebut ya, ada realitas ya yang kita hadapi ya. Hari ini justru masih dipenuhi berbagai persoalan-persoalan klasik ya. Apa itu gitu? Pengangguran yang tinggi, kemudian gelombang PHK, upah yang tidak layak, hingga tekanan hidup yang semakin berat bagi para pekerja. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa problem perburuhan bukan sekedar persoalan hubungan antara buruh dan perusahaan, tapi mencerminkan ya adanya masalah yang lebih mendasar, yaitu kegagalan sistem dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam forum bedah Kafah kali ini kita akan mengupas ya persoalan ini dari tiga sisi setidaknya. Yang pertama dari fakta yang terjadi di lapangan, kemudian analisis akar masalahnya, dan juga serta bagaimana Islam menawarkan solusi yang adil dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan perburuan. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, bersama kami telah hadir Bung Yuwana sebagai narasumber kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haikal. Masya Allah. Baik, Bung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus Allah sehat, Akbar. Harus sehat. harus Apapun semangat. harinya, apapun yang terjadi harus tetap semangat. Amin. Allahu Amin, Akbar. amin. Semoga Allah istiqomahkan kita, nggih. Amin. Amin. Baik, Amin ya Rabbal Bung Alamin. Yona, mungkin kita tak perlu berlama-lama lagi. Monggo untuk pembahasan pembedahan ini saya serahkan kepada jenengan. Untuk waktu dan tempat saya serahkan. Monggo, Bu. Jadi, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Robi syrah li sodri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah kali ini kita akan bahas Buletin Kafah edisi 441 tentang solusi Islam mengatasi problem perburuan, bertepatan tanggal 1 Mei kemarin ya, hari Jumat itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan bedah buletin kafah kita pada kali ini. Pertama, saya akan sampaikan realitas problem perburuan, kemudian kapitalisme sebagai akar masalah perburuan yang terjadi di dunia, terus bagaimana sih hubungan kerja dan posisi negara, terus yang terakhir adalah solusi Islam praktis dan kafah terkait problem perburuan ini. Pemirsa channel TV yang budiman, memang eh, pengangguran masih tinggi ya, sekitar 7,35 juta orang, TPT 4,74% per November 2025. Kalau dihitung itu 7,35 juta. Ini menunjukkan bahwa eh, jutaan rakyat usia produktif belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Berbagai hasil survei tentang ketenaga kerjaan dan psikologi industri menunjukkan bahwa jutaan pencari kerja mengalami tekanan psikologis, tekanan mental akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan ini.
faktornya tentu karena ketidakpastian ekonomi ya, terus kemudian persaingan kerja yang ketat, serta sempitnya lapangan kerja ini membuat sebagian besar angkatan kerja tadi mendorong dirinya pada kondisi stres yang berkepanjangan. Di sisi yang lain juga apa mereka yang sudah bekerja pun belum tentu sejahtera. Ya, fakta di lapangan misalnya banyaknya pekerja yang menerima upah tidak layak. Makanya kemarin ketika demo 1 Mei itu, Hari Buruh itu biasanya menuntut untuk kenaikan upah, termasuk para guru honorer. Banyak di antara mereka yang menerima gaji itu hanya beberapa ratus ribu rupiah saja per bulan, jauh dari standar kebutuhan hidup yang layak. Terus kalau kita lihat juga berbagai media massa nasional yang memberitakan gelombang PHK ya, pemutusan hubungan kerja massal itu terjadi di sejumlah sektor industri dari tekstil, manufaktur, bahkan startup digital. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan akibat tekanan ekonomi global, terus kemudian juga penurunan permintaan sampai pada efisiensi perusahaan. Jadi perusahaan melakukan PHK itu semata-mata demi efisiensi. Selain PHK, isu upah juga harus menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Demonstrasi buruh pun juga terjadi kemarin itu yang menuntut kesejahteraan yang lebih tinggi. Kemudian menuntut jaminan kerja serta juga perlindungan dari kebijakan yang dianggap merugikan. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, memang ini semua tidak lepas dari akar masalah yang tentu problem perburuan yang berulang ini eh, akar masalahnya adalah karena sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Negara eh, hanya berperan sebagai regulator saja, tapi tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Buruh diposisikan sebagai faktor produksi yang ditekan demi keuntungan perusahaan. Itu. Jadi memang eh, akhirnya negara lebih cenderung mendukung perusahaan untuk tetap beroperasi, berpihak pada kepentingan pasar dan pemilik modal, jadinya begitu. Bukan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Makanya kemudian dikenal dengan istilah tripartit kan. Disitulah kemudian kapitalisme ini jadi memandang hubungan antara buruh dan majikan itu sebagai hubungan ekonomi yang hanya berbasis pada keuntungan materi semata. Karena buruh diposisikan sebagai faktor produksi yang ditekan seefisien mungkin demi mengejar keuntungan tadi. Tentang kebutuhan hidup buruh yang menjadi beban hidup mereka sepenuhnya itu ditanggung individu mereka melalui upah tadi. Nah, hubungan kerja yang seperti ini kan transaksional banget gitu loh. Dan tentu minim nilai keadilan. Makanya kemudian buruh menuntut upah tinggi ya bukan sekedar untuk imbalan kerja, tapi untuk menutup seluruh kebutuhan hidup yang seharusnya dijamin oleh negara. Gitu. Jadi seorang kepala rumah tangga, individu ketika bekerja mendapatkan upah, nah dia pengen upah yang dia terima itu juga bisa untuk rumah tangganya, untuk istri, untuk anak-anaknya, agar kemudian kebutuhan hidup itu bisa terjamin. Padahal kebutuhan hidup itu bisa terpenuhi itu bukan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan hanya memberikan upah yang layak itu saja. Sementara kesejahteraan
penduduk, kesejahteraan kehidupan penduduk termasuk buruh tadi, itu harusnya tanggung jawab negara. Nah, disinilah akar masalah kapitalisme itu muncul. Konflik pun tidak berujung pangkal akhirnya. Terjadi dengan tidak terelakkan. Perusahaan merasa terbebani, sebaliknya buruh merasa terzolimi. Dengan kata lain, akar masalahnya adalah karena memang negara tidak menjalankan perannya sebagai penjamin kebutuhan dasar rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beban kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar sepenuhnya dialihkan kepada individu, termasuk buruh. Itu padahal hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan itu memang transaksional, gaji buruh dan perusahaan itu. Cuma kalau hubungan kerjanya kemudian direduksi hanya sebatas untuk transaksi ekonomi saja, jadinya kering. Disinilah butuh keadilan yang kemudian memang negara harus turun tangan. Sehingga problem-problem tadi yang menjadi akar masalah kapitalisme tadi itu harus ada peran negara yang menjalankan perannya untuk menjamin kebutuhan dasar semua masyarakat, ya, individu per individu, kesejahteraan per kepala, bukan hanya buruh saja. Yang kemudian kebutuhan dasar sepenuhnya individu tadi itu tertanggung, tidak dialihkan pada individu, ya, tapi kemudian ditanggung oleh negara, karena memang hubungan antara negara dengan rakyat itu hubungan seperti dalam keluarga, bukan seperti dalam perusahaan yang bekerja. Negara itu sebetulnya dia seperti orang tua, seperti keluarga, begitu. Itu. Dalam hal ini memang Islam memandang hubungan kerja antara buruh dan perusahaan itu sama-sama beribadah, sama-sama dalam rangka menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kerja dalam Islam berbasis akad ijarah, ya. Akad jasa dengan imbalan. Akdun alal manfaah bil iwad, gitu. Akad atas suatu manfaat atau jasa dengan adanya imbalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Sasiyah Islamiyah jilid 2. Nah, dari definisi ini sebetulnya sangat jelas bahwa yang menjadi objek akad itu adalah manfaat atau jasa, bukan kehidupan buruh. Itu. Sehingga ketika upah yang diberikan atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atas manfaat atau jasa yang diberikan buruh tadi, itu ya memang begitu. Itu. Masalahnya kemudian ketika beban hidup individu buruh tadi itu harus juga ditanggung oleh perusahaan, ini yang tidak matching, jadinya problematik begitu. Dalam Islam tidak membebankan kepada majikan atau perusahaan tanggung jawab untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup buruh. Kewajiban majikan hanya sebatas memberikan upah atau kompensasi tadi sesuai kesepakatan akad, ya, dengan buruh tadi. Dalam hal ini majikan atau perusahaan memang tidak boleh menunda atau mengurangi hak buruh untuk menerima upah di waktu yang tepat. Makanya kemudian ada hadis, ya, utul ajiro ujrohu qabla ayyajifa urukohu. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara adalah penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan dasar hidup rakyat. Jadi kalau tadi hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh itu cukup dengan upah dan jasa, upah diberikan oleh perusahaan untuk mengupah jasanya buruh, kalau sudah dipenuhi dengan hak-haknya sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan kesepakatan di awal, itu selesai, ya sudah selesai. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh secara utuh, ya.
termasuk anak istrinya, keluarganya. Enggak begitu. Makanya di sini peran untuk memenuhi kebutuhan hidup secara utuh menyeluruh tadi itu ini menjadi tanggung jawab negara, menjadi kewajiban negara. Karena al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas kepengurusan mereka itu. Di dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyat, termasuk buruh tadi, serta menyediakan layanan publik yang layak. Yang ini bisa diambil dari pengelolaan sumber daya alam. Pemirsa channel TV yang budiman, karena itulah kemudian solusi praktis dalam Islam, dalam kerangka menyelesaikan problem perburuan ini diantaranya pertama dibukanya lapangan pekerjaan ya misalnya dengan Ihyaul Mawat, dengan menghidupkan tanah mati atau tanah terlantar atau tanah nganggur itu, sehingga kemudian rakyat bisa berproduksi ya, rakyat bisa misalnya negara menyediakan irigasi untuk lahan-lahan pertanian itu, kemudian rakyat yang bertani, yang mengolahnya. Karena di Indonesia ini jutaan hektar lahan tidur itu bisa dikelola oleh rakyat atas dukungan negara tentunya. Ya, di Kalimantan itu berapa juta hektar saja lahan terlantar. Kalau Kemenhut ya Kementerian Kehutanan melaporkan itu sekitar 12 juta hektar itu. Kemudian yang kedua, negara memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa bunga tentunya, tanpa riba, secara merata kepada rakyat yang membutuhkan. Tidak seperti kapitalisme. Kalau kapitalisme kan melalui perbankan yang riba, dan lebih banyak pihak korporasi yang menerimanya. Sehingga kemudian yang menikmati selama ini kucuran kredit atau pinjaman modal dari perbankan itu justru malah korporasi, perusahaan-perusahaan. Harusnya negara langsung memberikan subsidi kepada rakyat, bantuan cuma-cuma tanpa modal, ya, tanpa bunga, pinjaman modal tanpa bunga. Kemudian yang ketiga, tentu negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam, ya, tambang, kemudian energi, hutan, dan sumber daya alam yang lain untuk dikembalikan kepada masyarakat, ya, untuk dikembalikan kepada rakyat. Sehingga kemudian selain membuka lapangan kerja yang luas untuk rakyat, juga akan menghasilkan pendapatan yang melimpah bagi negara. Dengan itu negara bisa menyejahterakan jutaan rakyatnya. Itu. Kemudian yang keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya untuk rakyat. Laut tidak boleh dikapling-kapling, tidak boleh dikelola oleh segelintir oligarki saja. Misalnya kasus PIK 2 ya, itu menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Terus kemudian yang kelima, negara membangun sektor real berbasis kebutuhan umat. Artinya negara mendorong industri yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bukan sekadar mengikuti pasar global, bukan sekadar mengikuti tren global. Dengan demikian lapangan kerja tercipta secara stabil dan berkelanjutan karena memang ada yang dilakukan, ada yang menyerap kebutuhan rakyat langsung real, secara real. Yang keenam, secara ini yang terakhir ya, negara berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ketenaga kerjaan secara adil ya berdasarkan syariah Islam. Tentu dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, tidak boleh membiarkan terjadinya pengangguran massal. Itu kalau negara dalam Islam atau khilafah, kepala negara itu bertanggung jawab memastikan setiap laki-laki dewasa yang mampu bekerja, dia memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan itu. Paling tidak itu, Bung Haikal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah dibedah tadi yang lebih dalam mengenai problem perburuhan di negeri kita ini salah satunya ya. Jadi
masih menjadi persoalan yang sangat serius dan juga ini terus terjadi berulang-ulang. Tadi ya, tingginya angka pengangguran di angka data 7,35 juta orang, kemudian gelombang PHK, upah yang tidak layak, serta konflik antara buruh dan perusahaan yang menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja itu belum terwujud. Nah, tadi juga sempat dibahas akar persoalan ini terletak pada sistem kapitalisme ya yang memandang dan juga menempatkan buruh hanya sebagai faktor produksi dan menyerahkan pemenuhan kebutuhan hidup sepenuhnya kepada individu. Toh. Nah, juga di balik itu negara dalam sistem ini cenderung berperan sebagai regulator ya, tadi tidak berperan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, itulah kenapa kesejahteraan rakyat per individu itu tidak tidak terjadi idealnya gitu ya. Jadi banyak sekali ketimpangan. Iya. Nah, dalam Islam ya hubungan kerja itu diatur melalui akad ijarah di mana upah diberikan atas jasa bukan untuk menanggung seluruh kehidupan buruh. Nah, sementara itu negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Itulah yang menjadi titik perbedaan ya antara sistem kapitalisme dan juga sistem Islam gitu ya dalam menyejahterakan rakyat. Hmm. Dan juga Islam itu menawarkan solusi yang praktis ya seperti pengelolaan lahan terlantar ya, kemudian pengelolaan sumber daya alam oleh negara, kemudian pemberian modal usaha tanpa riba, serta pembangunan sektor real yang berbasis kebutuhan masyarakat yang insya Allah itu pasti berkah. Dengan demikian, Amin. solusi Islam ini bersifat menyeluruh ya, kafah tidak hanya menyelesaikan konflik antara buruh dan majikan, tetapi juga mengatasi akar persoalan dengan memastikan peran negara tadi berjalan secara optimal dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Nah, baik itu sedikit Iya, iya. rangkuman dari saya. Dan monggo seperti biasa sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, mungkin Bung Yana bisa memberikan closing statement-nya. Monggo, Bung. Iya, terima kasih Bung Hekal. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kita semuanya untuk mengatur seluruh kehidupan kita, seluruh aspek-aspek kehidupan kita dalam semua bidangnya itu diatur dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian menghukum manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Itu di Quran surah Al-Maidah ayat 49. Nah, penerapan hukum-hukum Allah ini itu pasti akan menghadirkan keadilan hakiki. Karena memang Allah zat yang maha adil yang menciptakan kita itu pasti tahu problematika yang kita alami dan pasti menyiapkan juga solusinya. Itu sehingga kemudian memang eh, dengan diterapkannya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, secara Islam secara kafah, itu Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip keadilan saja, tetapi juga memberikan ancaman keras terhadap kezoliman ya, termasuk dalam hubungan kerja ini gitu. Begitu Bung Haikal. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah menguatkan kita, memberikan pertolongan kepada kita di dalam dakwah kita ini sehingga terbukalah mata umat, mata pejabat, mata pengusaha sekaligus penguasa untuk sama-sama terikat dengan aturan syariah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan pembedahannya yang semoga bisa membuat kita semua tersadarkan dan tergugah untuk memperjuangkan kembali kehidupan Islam rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Baik, Rabbal. pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah SWT, cukup sekian bedah kafah pada edisi kali ini. Berikan like, komentar, share seluas-luasnya dan juga subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Fidas Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.